يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita usia yang panjang, memudahkan kita sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami ilmu yang kita pelajari dan juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Nah, kali ini kita akan coba singgung salah satu di antara 19 amalan yang paling berat di dalam timbangan, yaitu zikir kepada Allah. Nah, khawatir iman rahimana rahimakumullah, berbicara masalah zikir, maka kita berbicara tentang ibadah yang begitu sangat luar biasa. Lewat zikir kita bisa meraih berbagai macam kebaikan yang kalaupun kita punya waktu, kesempatan dan uang untuk melakukannya belum tentu bisa kita raih. Dan unik bin ajaibnya itu hanya bisa diraih lewat zikir kepada Allah. Karena saking luar biasanya zikir ini, Ibnu Qayyim rahimahullah sampai dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib fi Kalimit Thayyib, beliau menjelaskan ada sekitar 51 keutamaan zikir. Nah, beberapa di antaranya kita akan singgung. Silakan Ibu buka Al-Quran, minta bantuan dibaca artinya. Ya. Buka surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang lain buka surat Ar-Ra'd ayat 28 190 sampai 191. Yang lain buka surat Al-Baqarah ayat 152 biar cepat. Apa? Ar-Ra'd itu surat apa? 28. Satu 52. Silakan dibaca giliran satu-satu biar cepat. Iya. Iya, silakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Udah? 99. Terus yang lainnya silakan lanjut tadi baca. Iya. Udah? Pada lama banget kalau cari di Quran ya. Al-Baqarah 152 ada udah ketemu? Satu lagi surat, cari surah Ahzab ayat 35. Nanti berikutnya. Yang baca, yang ketemu Al-Baqarah. Yang ketemu Al-Baqarah. Udah? Iya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Oke. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, Ar-Ra'd ayat 28. Ada udah ketemu? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke. Satu baca surat
Al-Ahzab ayat 35. 35. Iya. Udah ketemu? Ya Allah. Ar-Ra'd itu 28. Surat yang ke-28 ya, Pak Ustaz? Hah? Juga ayat 28. Ar-Ra'd itu 28. Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Ya. Udah? Nah, baca ini, ingat ini. Ibu ingat ayat ini nih, kalau ibu lakukan ini pahalanya luar biasa ini. Nah, coba dibaca. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ibu ingat-ingat baik-baik ayat ini, karena setiap ibu lakukan semua amalan yang ada dalam ayat ini, Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Karena ujungnya disebut wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ini urutan kebaikan besar pahala. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan baginya ampunan dan pahala yang besar. Di dalam Al-Quran begitu banyak keutamaan zikir ini. Nanti kita akan singgung beberapa poin zikir yang jarang ibu baca, tapi sungguh keutamaannya begitu besar di sisi Allah. Adapun di dalam hadis juga begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan zikir ini. Apalagi ibu-ibu nanti yang merasa udah usia, udah nggak kuat banyak ibadah, yang merasa aja gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Bushair radhiyallahu anhu, "Ana Arabiyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak pada kami. Fa'ambi'ni minha bisyai'in atashabbatu bihi. Beritahukan kepadaku sesuatu yang kami berpegang teguh kepadanya. Qal, Nabi bersabda, la izalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu senantiasa basah berzikir karena Allah. Rutab itu bahasa itu menunjukkan gampangnya mengucapkannya, karena dia sering membacanya. Lapas-lapasnya gampang. Itu. Jadi disinilah seorang muslim itu nggak boleh diem, Bu. Jangan bengong, kesambit. Sambut. Ya, jadi kita itu nggak boleh diem, Bu. Dimanapun kita berada itu, kalau kita nggak berpikir, lapasin zikir kepada Allah. Makanya kita akan ajarkan zikir. Dan ketahuilah lewat zikir ini kita bisa meraih sesuatu yang sulit untuk kita raih, walaupun ibu punya uang, waktu, kesempatan untuk melakukannya. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqidz zahabi wal wariqa, bahkan lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Coba, sering infak emas dan perak enggak? Woi. Jarang tuh berinfak emas dan perak kan? Wa khair, bahkan karena wa khairil lakum min antal qawaduwakum fatadribu anakum yadribu anakum, bahkan lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya atau kalian ditebas lehernya. Qalu bala ya Rasulullah.
Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Amalan itu adalah zikir kepada Allah. Lebih baik dibanding berinfak emas dan perak, Bu. Makanya Bu jangan bangga baru berinfak dikit udah bangga. Udah tulis hamba Allah, alamat rumah lengkap dikasih. Sama. Makanya kalau sekarang itu kita nggak punya apa-apa, lewat zikir bisa lihat semua. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat dari Abu Hurairah beliau pernah bersabda, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Qal, beliau bersabda, adz-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Terus menerus berzikir kepada Allah dan dia itu juga menyukainya. Itu. Nah, kapan seorang itu dikatakan banyak zikir kepada Allah? Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kurang lebih ucapan beliau, jika orang itu udah membaca zikir pagi petang, doa keluar rumah, masuk rumah, kamar mandi, keluar kamar mandi, lalu pakai pakaian, makan, minum, masuk masjid, keluar masjid, zikir sehari-hari itu kita udah dikatakan zikir kepada Allah, Bu. Gitu. Nah, makanya itu kita harus hafal zikir sehari-hari itu. Ya. Coba doa turun hujan apa, Bu? Apa? Nyerocos saja baca gitu. Allahumma shayyiban nafian. Ibu ngerti nggak kelirunya? Coba ulangin, Bu. Makanya lafaz-lafaznya perlu dipelajarin baik-baik. Jangan Allahumma shayyiban nafian. Ya, perbaikin karena kita masih sering hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ulangi. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, doa dengar petir apa? Woi, ya Allah, tiap hari dengar petir itu. Hah? Apa doa dengar petir? Astagfirullahaladzim. Subhanallah gitu kan. Kagetnya nih. Subhanalladzi yusabbih. Waduh, nggak hafal-hafal, nyari-nyari hafal lagi gitu kan. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nggak boleh baca astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Gimana mau dibilang zikir tiap hari hujan ini pun nggak hafal-hafal doanya. Ya Allah. Terus doa setelah hujan apa doanya? Woi, ya Allah, hafal depannya doang, belakangnya nggak dihafal gitu. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya Allah, gimana kita mau dibilang zikir sama Allah? Gitu. Ya Rasulullah. Gitu. Iya, taunya hafalnya pendek-pendek doang. Gak mau nambah-nambah yang lain. Nah, ini jadi ketika kita baca zikir sehari-hari itu, ini kita dikatakan berzikir kepada Allah. Orang banyak berzikir kepada Allah. Makanya penting ibu hafal. Gitu. Jangan bertahun-tahun istiqomah hafalnya satu aja. Enggak nambah-nambah gitu kan. Gitu. Kalau di doa-doa jangan istiqomah, Bu. Variasi hafalnya. Itu hari ini beda, hari itu beda gitu kan. Subhanallah gitu kan. Ini apa lagi? Doa tidur. Hafal berapa, Bu? 1 apa 20? 1 gitu. Yang panjang apa yang pendek? Ya Allah gitu. Ya, sekali-kali hafal yang enggak panjang apa? Gitu. Karena itu akan lebih besar pahalanya juga. Itu ya, dari kecil hafalnya cuma 1 aja gitu. Gimana kepala mau kepake sampai tua lagi gitu. Udah 1 keliru lagi. Wah, udah lebih masalah lagi. Ya, itu. Oke, nanti kita singgung ini. Nah, karena kenapa? Dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi.
Nabi SAW itu mengingat Allah dalam setiap situasi dan kondisi beliau. Ibu kalau hafal doa-doa ini, Masya Allah, Bu. Di dalam sehari itu, Bu, kita itu kalau dirunut nih, dipecah-pecah doa kita, tidak kurang 1000 doa yang kita panjatkan dalam sehari. Ini ada kitabnya, Bu, yang jelasin. Anda pas Anda baca, Masya Allah. Itu kalau dirunut nih doa kita dari bangun tidur sampai tidur tadi, yang Nabi ajarkan kepada kita itu tidak kurang 1000-an yang kita minta sama Allah. Yang mana? Bingung. Itu penting nih untuk ibu tahu. Belum nanti kita disuruh berlindung. Doa perlindungan itu kurang lebih ada sekitar 74 lebih doa yang kita diminta perlindung setiap hari. Ya. Yang paling sering ibu bacakan? Nah, itu salah satunya. Itu kalau itu umum. Ibu berlindung umum. Yang lebih spesifik, yang paling sering ibu bacakan selesai. Yang paling ibu bacakan berlindung dari syaitan, udah rutin. Hafal kan? Ya kan? Kalau itu kan hafal. Kalau dalam sholat pagi petang itu udah banyak doa perlindungan ibu baca. Ya kan? Nah makanya itu penting juga ibu tahu nanti di doa zikir pagi petang. Jangan cuma dibaca doang, tahu artinya apa. Udah bertahun-tahun dibaca nggak tahu artinya gitu. Itu. Ya itu yang menjadikan kita kadang-kadang nggak ngerti. Gitu. Padahal doa perlindungan ini luar biasa, Bu. Ibu minta. Apalagi sekarang nih zaman-zaman menyebar penyakit. Gitu. Maka salah satu perlindungan itu apa? Dan salah satu nih ibu-ibu yang merasa udah usia, ya merasa aja. Gitu. Masih 17 kebalik. Yang salah satu pelindungan yang perlu sering kita minta apa? Wa'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Aku berlindung kepadamu untuk diganggu dari syaitan di detik-detik sakaratul maut, Bu. Ya. Karena kalau ibu berada di detik-detik sakaratul maut itu syaitan udah ngeluarin jurus yang udah dia pelajarin ribuan tahun, Bu. Dia udah belajar tuh ngadamin orang-orang nih. Itu. Maka nanti ibu ikut program merencanakan husnul khatimah, Bu. Ini titik yang kami akan didik teman-teman agar kita bisa istiqamah. Apa yang harus kita lakukan sehari-hari? Karena ini nanti mulut ini, Bu. Mulut ini kita seberapa mudah dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu sangat tergantung dari apa yang paling sering ibu ucapkan sehari-hari. Kalau ibu terbiasa setiap hari-hari, kalau lagi santai, ya bisa-bisa meninggal lagi nyanyi nanti, Bu. Ya. Maka itu bahayanya, Bu. Karena kenapa? Di saat kita sakarat itu artinya mabuk kematian. Di saat orang mabuk, dia nggak nyadar apa yang dia ucapkan. Dan di saat orang nggak nyadar diucapkan, itu biasanya sudah tertanam di alam bawah sadarnya, Bu. Ya kan? Dia udah tertanam di alam bawah, jadi refleks gitu ngucapnya. Nah sekarang apa yang mau sering dan untuk menjadikan dia tertanam di alam bawah sadar adalah salah satunya rutin dibaca, sering diucapin. Makanya kenapa ibu itu kalau Al-Fatihah nggak lupa? Pada lupa nggak baca Al-Fatihah? Enggak kan? Kenapa? Nggak lupa? Ya, tinggal ayat lain itu ibu Al-Fatihahin semua, Bu. Itu doang, Bu. Kalau ibu nggak mau lupa Al-Fatihahin, jangan trikul aja di Al-Fatihahin, Bu. Itu. Gimana kenapa? Makanya kita hafal itu doang. Ya, karena itu terus yang dibaca. Pas disuruh ngapal nggak bisa, Ustadz. Bilangnya apa? Faktor U aja disalahin. Gitu. Naik apa dikit? Berubah apalannya dikit-dikit, yang udah ibu hafal tinggalin dulu, pakai sekali-kali. Gitu. Ya. Karena ayat-ayat lain itu juga minta dibaca. Masa setiap sholat itu apa kata Al-Ikhlas? Masa setiap sholat saya terus yang dibaca? Ganti kek. Gitu. Nah ini. Jadi di antara keistimewaan terbesar. Jadi zikir ini, Bu, itu bermanfaat dari kita di dunia, alam kubur, nanti di padang mahsyar apalagi, Bu. Lalu di sirat, itu luar biasa manfaatnya zikir ini. Ingat, zikir paling afdal adalah baca Al-Quran. Di alam kubur hidup aja kita udah bermanfaat, hati dibikin tenang.
Makanya kalau ibu tahu itu banyak zikir, nggak usah ibu takut dengan corona ke apa ke. Ibu nggak akan takut, Bu. Ibu tinggal baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali waktu pagi petang, dijaga oleh Allah. Ya kan? Daripada ibu pakai lama-lama pakai apa namanya? Masker sono sini, pakai cadar aja sekalian. Repot banget gitu kan. Itu kan. Itu. Daripada repot sono repot sini gitu kan lebih gampang, Bu. Ya. Nah ini makanya manfaat zikir. Apalagi ketika di alam kubur. Ingat nanti malaikat di alam kubur itu akan datang kepada kita dari 4 arah. Kepala, kanan, kiri, kaki. Ketika dia datang di arah kepala, maka bacaan Al-Quran mencegahnya. Jangan datang dari arah kepala karena dia sering baca Al-Quran. Itu. Ya. Ketika mau datang dari kanan kiri, dicegah oleh sedekah. Dia mau datang dari arah kaki, dicegah oleh langkah kaki ke masjid. Sekarang tinggal ibu persiapin. Kalau ibu udah pernah pelajari malam pertama di alam kubur, maka ibu akan lebih aman, Bu. Kan ibu udah punya malam pertama tuh sama suami. Sekarang tugas kita adalah mempersiapkan malam pertama yang kedua, Bu. Dan ini penentu, Bu. Karena itu Utsman bin Affan itu kalau diingetin neraka, beliau nggak nangis. Tapi apabila diingetin kubur, beliau nangis. Lalu apa akan ditanya? Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu persinggahan pertama dari perjalanan menuju akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisara minhu, setelah itu urusan lebih mudah. Faman lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, urusan setelah itu jauh lebih berat. Nah, maka di sini, nah, salah satunya adalah nanti kita bisa lewat zikir. Makanya kenapa setiap sebelum salam kita selalu berlindung dari azab kubur. Nah, kubur. Apalagi ibu-ibu, penghuni neraka paling banyak adalah wanita. Itu ya. Kenapa salah satunya ibu disuruh rajin sedekah? Itu karena disuruh lebih banyak sedekah untuk wanita. Nanti apa jelaskan pada dia, wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Itu. Karena aku melihat kalian itu paling banyak penghuni neraka. Dan nanti kalau ibu pelajari 76 dosa besar, 50-nya itu sering dilakukan wanita. 50-an, Bu. Paling doyan dilakukan wanita. Itu kan. Ya, apalagi disuruh zikir. Kalau udah ngerumpi, lupa, suruh zikir sebentar, ngantuk. Apalagi baca Quran gitu kan. Nah makanya apa? Ini keistimewaan zikir ini. Sampai Nabi katakan man qada maq'adan, barang siapa yang duduk di suatu tempat, lam yadhkurillah fihi, maka lalu dia tidak berzikir kepada Allah di tempat tersebut, kana alaihi minallahi tirah, maka dia mendapatkan kerugian dari Allah. Wa man taja'a matji'an, barang siapa yang berbaring di suatu tempat, lam yadhkurillah fihi, dan dia tidak berzikir kepada Allah padanya, kanat alaihi minallahi tirah, maka dia mendapatkan kerugian dari Allah. Makanya lewat zikir ini kita akan coba singgung dulu mana amalan yang kali ini akan singgungkan dulu yang paling berat dalam timbangan dulu. Kenapa kita singgung yang paling berat dalam timbangan ini? Karena besar tidaknya, seberapa cepat nanti kita masuk surga tergantung dari berat timbangan amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qari'ah. Itu ayat ini udah sering ibu hafal. Faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amal kebaikan itu ringan, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dalam ayat lain Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuhum faulaika humul muflihun,
Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan, dia termasuk orang yang merugi, dan dia di dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Nah, kali ini kita akan ambil. Jadi di dalam berbicara masalah amalan-amalan yang berat di dalam timbangan, itu nanti ada berupa perbuatan, ada berupa zikir. Nah, perbuatan-perbuatannya nanti lain waktu. Kita ambil dulu zikirnya. Karena ini pembahasan 19 Bu yang kita kupas. Nah, sehingga ketika kita tahu ini, nanti kita bisa milih. Nah, lewat ini nanti Ibu bisa cerdas memilihnya di dalam beramal. Jadi kalau kita berbicara amal, nanti ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah zikir. Itu. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah." Amalan paling dicintai oleh Allah itu antamuta wa lisanuka ratban min dzikrillah. Kamu meninggal, lidahmu itu basah karena zikir kepada Allah. Jadi zikir ini juga salah satu di antara amalan paling dicintai oleh Allah. Nanti Ibu bisa pelajarin mana amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, mana amalan-amalan yang paling afdal, mana amalan yang terbaik. Ini bisa kita rangkaikan. Dan kita juga bisa merancang diri kita jadi manusia paling baik di sisi Allah. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan kita bisa menempatkan posisi itu. Nah, kenapa? Kenapa kita harus memilih amalan terbaik? Amal ini jumlahnya banyak, waktu kita terbatas. Itu kan. Nanti Ibu ikut kajian khusus di Super Sibuk tapi Berlimpah Pahala, Bu. Biar kita ngerti itu umur kita habisnya itu di mana nih. Itu makanya buat khusus tema itu one day training namanya Super Sibuk tapi Berlimpah Pahala. Kita ajak Ibu merancang hidup ini. Kesibukan kita paling banyak waktu kita di mana? Kita isi dengan apa? Amalan apa? Amalan apa? Agar kita itu dengan jangka waktu umur kita sedikit ini, tapi kita bisa meraih derajat tinggi di surga. Termasuk orang yang melintas lewat sirat itu dengan seperti kilat. Karena nanti kalau Ibu belajar sirat, subhanallah, Bu, luar biasa ngerinya, Bu. Sirat itu. Ada orang sejengkal lagi mau masuk surga, jatuh. Hai, kalau Ibu baca sirat, subhanallah, itu sampai dijelaskan orang sirat itu ada yang kayak kilat, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun di atas sirat, sampai dijelaskan itu ada kelalip yang menyangkutnya, mengaitnya, lalu dia itu dikulitin kayak daging dipisahkan dari tulang, Bu. Itu ngerinya, namanya sirat. Kecil, gelap. Para nabi cuma berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatin, selamatin, selamatin. Gitu. Sementara kita berjalan di atas sirat itu selama 15 tahun. Neraka di bawahnya. Nanti Bu belajar di padang mahsyar, Bu. Ini perjalanan kita. Kita akan menanti dimulainya hisab itu selama 50.000 tahun. Itu nanti doang, Bu. Baru nanti. Itu. Ada orang tenggelam di atas keringatnya. Ada orang juga memikul 7 lapis bumi. Ada orang yang diinjak-injak oleh binatang yang dia tidak sedekahkan. Kita menanti 50.000 tahun, Bu. Tapi ada 15 golongan. 50.000 tahun itu dia rasakan kayak dia sholat 2 rakaat di dunia. Nabi sudah jelaskan kepada kita itu. Siapa satunya? Salah satunya ini. Yang 7, salah satu di antara 7-nya adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di kesendiriannya dan dia meneteskan air mata. Itu salah satunya. Ya kan? Ya Allah. Dengar dulu apa? Belum selesai. Jadi kalau di dalam hadis, di dalam bahasa Arab itu, ibu-ibu sekalian, kalau disebut laki-laki berarti itu kena perempuan juga. Oh. Ya.
Kan tadi udah dibilang laki-laki dan perempuan. Akan dibilang wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ini makanya punya keistimewaan berarti. Kalau sebuah ibadah itu disebut sendirian laki-laki, berarti itu kena wanita, Bu. Tapi kalau disebut wanita perempuannya lagi, itu punya keistimewaan sendiri ibadah. Kayak tadi surat 33 ayat 35. Ya, laki-laki dan perempuan yang banyak yang berzikir, laki-laki perempuan yang taat, laki-laki perempuan yang sedekah, laki-laki perempuan yang puasa, laki-laki perempuan yang mengajak kehormatan. Kalau disebut sampai laki-laki perempuan, berarti setiap yang melakukannya itu, laki-laki maupun perempuan punya keistimewaan sendiri-sendiri. Nyambung? Gitu. Ya. Gitu dong. Dah, kita lanjut. Apa aja amalan yang paling berat di dalam timbangan? Anak akan singungkan beberapa, karena ini gak cukup waktu. Semoga nanti lain waktu kita bisa tambah. Yang pertama, zikir yang paling berat di dalam timbangan adalah 4 kalimat. Yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir paling berat di dalam timbangan, Bu. Ini zikir, Bu. Kalau dipisah kalau digabungin 4-4-nya. Coba kita baca dulu, ikuti. Subhanallah. Ulangi. Subhanallah. Lagi. Subhanallah. Jangan bilang subhanallah. 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 Lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Ingat kalau waw monyong dikit. Wa. Jadi kalau itu monyong. Wa. Jangan bilang wa. Walhamdulillah. Gitu. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Coba ulangin. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah, ini 4 zikir ini kalau digabungin 4-4-nya itu ada 17 keutamaannya. Kita singgung beberapa ya, biar cukup untuk kupas yang lainnya nanti. Tadi kita mulai dari yang pertama. Ingat tema kita kali ini amalan yang paling berat dalam zikirnya. Belum nanti amalannya. Ini baru zikirnya. Diriwayatkan dari Abi Salma radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Salma ini adalah pengembala kambingnya Rasulullah SAW. Pengembala kambing Rasulullah SAW. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin li khams. Wah. Itu. Kemudian beliau berisyarat dengan 5. Ma athqalukunna fil mizan. Alangkah beratnya 5 ini dalam timbangan amal. Mana yang 5-nya? 1, subhanallah. 2, walhamdulillah. 3, wala ilaha illallah. 4, wallahu akbar. Yang kelima mana? Wal waladus salihu yatawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibuh. Anak kecil yang meninggal dunia dan seorang muslim mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Makanya kalau anak ibu meninggal dunia bersyukur, Bu. Jangan sedih anak meninggal. Makanya ucapan pertama kalau anak meninggal dunia apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Hah? Apa? Ya kalau balik enggak, jadi anak kecil. Ya, dibilang anak itu kalau belum balik. Itu. Kadang-kadang orang enggak ngerti. Masa anak meninggal dunia baca alhamdulillah? Makanya beragama jangan pakai perasaan. Hah? Nah, kalau keguguran ada ucapan khususnya, Bu. Tapi bersyukurlah kalau ibu keguguran.
Karena nanti talinya itu akan narik ibunya itu ke surga. Namanya saqatu dalam bahasa Arab. Kalau anak kecil ibu meninggal dunia lalu ibu mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah wasammu baitul hamdi. Bangunkan untuk hambaku sebuah istana di surga, namain rumah itu dengan rumah pujian. Subhanallah. Maka jangan sedih, jangan ngerong-ngerong, Bu. Tinggal bilang ke suami bisa buat lagi. Kan jangan sedih anak meninggal dunia. Itu rezeki yang tidak diberikan kepada setiap orang, Bu, anak meninggal dunia itu. Ya kan? Makanya pada punya banyak anak apa? Masih bisa, Bu. Nah, jadi ini ya yang berat dalam timbangan. Ana singgungkan beberapa poin keutamaan zikir ini ya, yang 4 ini, agar ibu nanti bisa senang untuk mengamalkannya. Yang kedua, keutamaannya itu tadi yang pertama ya. Yang kedua itu ucapan paling dicintai oleh Allah. Ibu tulis saja keutamaannya. Ana singgungkan kurang lebih sekitar 10 sampai 15. Paling dicintai oleh Allah. Ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallah", ucapan paling dicintai oleh Allah. Itu 4, la yadurruka bihinna bada'ta, tidak memudaratkanmu dari mana aja kamu memulainya. Jadi bebas memulai dari mana aja. Dari lafaz nanti ibu lihat itu variasi zikir itu macam-macam polanya. Jadi bebas mana aja mulainya. Tapi kalau berbicara masalah paling berat di dalam timbangan tadi, kita mulai dulu dari berat dalam timbangan. Urutannya mana yang paling berat dalam timbangan? Itu. Pertama urutannya adalah la ilaha illallah. Jadi urutannya apa? Kalau ini subhanallahnya disebut juga, enggak apa-apa. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar. Tapi nanti dalam urutan itu urutannya adalah la ilaha dulu. Ya. Ya. Jadi kita lanjut, dia ucapan paling dicintai oleh Allah. Itu. Yang kedua, agar cepat ya. Nanti yang ketiga ya. Ucapan paling afdal. Abdul kalam kata Allah. Kata Nabi SAW, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ke 4, atyabul kalam. Ucapan paling baik. Udah paling dicintai, paling afdal, paling baik. Nabi sabdakan atyabul kalami ba'dal qur'ani 4. Ucapan yang paling baik setelah Al-Quran itu ada 4. Wahiyya minal Quran, dan keempatnya juga dari Al-Quran. La yadurruka bihinna bada'ta, tidak mudaratkan dari mana saja kamu mulainya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Lalu keutamaan yang ke 5. Ini pada ngantuk gitu kan, udah siang-siang nih. Apalagi yang nyender gitu. Yang kelima itu menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatil waraqa. Nabi pernah lewat ke sebatang pohon yang daunnya sudah mengering. Fadarabaha bi'asahu. Kemudian beliau pukul pohon itu dengan tongkat beliau. Fatanatharal waraqa, maka daunnya pun jatuh berguguran. Faqal, kemudian beliau bersabda, innal hamdalillah. Jadi alhamdulillah mulainya. Wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ucapan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubil abdi kama tusaqitu waraqu hadhihi syajarah, akan menggugurkan dosa seorang hamba sebagaimana pepohonan menggugurkan daunannya. Lalu di antara keutamaan kalimat ini adalah wa kunnal kalimatul lati istafaha Allah. Ini adalah kalimat yang Allah pilihkan untuk hamba-hambanya. Jadi kalimat itu banyak, Bu, tapi yang Allah pilih hanya kalimat ini aja. Kalimat pilihan Allah. Lihat hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa minal kalami arba'an."
Allah memilih dari ucapan itu 4. Lihat utamanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Ada ya. Faman qala subhanallah. Barang siapa yang ucapin subhanallah sekali doang tuh, dicatat baginya 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah, kalau dia baca alhamdulillah Allahu akbar dulu, dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Wa man qala Allahu akbar pamithla dzalik. Kalau baca Allahu akbar pahalanya ngacak polanya. Kalau baca subhanallah 10 sekali, dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Kalau dia baca Allahu akbar 10 sekali, dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Kalau dia baca la ilaha illallah, sama, dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, dicatat 30 kebaikan atau dihapus 30 kesalahan. Nah, lebih gede jadi ucapannya, pahalanya. Halo. Nanti ada teleponnya. Nanti ada telepon atau ya? Oke. Lalu keutamaan berikutnya tanaman sorga. Ya, ini dicatat aja lah. Kasih nomor ya. Ya. Hah? Iya makanya kasih nomor. Sekarang berapa tuh? Ya Allah, ini 7, 6, nanti 8, 9. Berapa? Tuh berapa sekarang? Nah, ya. Tanaman sorga. Udah siang ini pada ngantuk. Tanaman sorga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, laqitu Ibrahim, Nabi bersabda, laqitu Ibrahim lailatul Isra bi. Aku bertemu dengan Ibrahim di malam aku diisrakan. Faqal, lalu Ibrahim berkata, ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Beritahukan umatmu sorga itu tanahnya subur, azbatul ma, airnya itu sejuk. Wa annaha qi'an. Sorga itu tanah dataran yang tidak punya tanaman. Wa anna girasaha, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Bayangin Ibu, coba lihat, udah dosanya gugur, ditanamin pohon di sorga. Semakin sering Ibu baca doa ini, pohon Ibu lebih banyak nanti di sorga. Dan ternyata pohon di sorga itu bukan hanya tanaman ini, ada tanaman lain, tanaman sorga. Apa Nabi sabdakan? Man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang baca subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamin baginya satu pohon kurma di sorga. Tahu enggak? Apa bunyinya? Yulo keliru. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ulangi. 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 Subhanallahil azimi wa bihamdi. Ditanamin satu pohon kurma di sorga. Dan apa? Itu tanaman. Ternyata ini tanaman terbaik, Bu. Dari banyak tanaman sorga. Karena nanti di sorga itu ada satu pohon, Bu, yang orang berjalan kaki ngiterin pohon itu selama 100 tahun belum sampai ujungnya, Bu. Inna fil jannati syajarah. Di sorga ada pohon. Dan ini adalah tanaman terbaik ini. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di dekatnya. Ya. Nabi lalu bertanya, marabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yagrisur garsan. Rasulullah pernah lewat di dekatnya sementara dia lagi nanam tanaman. Faqala ya Abu Hurairah, "Man ladzi tagrisu?" Wahai Abu Hurairah, kamu itu lagi tanam apa? Qultu girasalli, aku berkata tanamanku. Qal, Nabi bersabda, ala adulluka ala girasin khairil laka min hadza. Maukah aku tunjukkan kamu tanaman terbaik dari tanaman ini? Qal, bala ya Rasulullah.
Dia mengatakan, "Ma wa Rasulullah?" Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Yughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah, ditanamkan bagimu satu ucapan itu satu pohon di sorga. Dah, tanaman sorga. Lalu berikutnya tanaman terbaik sorga. Lalu berikutnya apa? Ide itu berada di depan pengucapnya dan penyelamat dari api neraka. Jadi nanti dia akan berada di hadapan kita di akhirat. Dia akan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu junnatakum," ambil perisai kalian. Qulna ya Rasulullah amin aduin qad hadara. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah karena musuh sudah datang? Qala la. Nabi menjawab, bukan. Junnatukum minan nar, tapi benteng kalian dari api neraka. Qulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Fa innaha ya'tina yaumal qiyamati munajjiyat wa muqaddimat. Nanti pada hari kiamat dia akan datang sebagai penyelamat dan berada di depan kalian. Ini keistimewaannya. Wa hunnal baqiyatus shalihat, dan dia adalah kebaikan yang abadi. Ini keutamaan berikutnya ya. Dia adalah kebaikan yang abadi. Apa yang dimaksud dengan kebaikan yang abadi? Itu. Ketahuilah bahwa nanti semua kebaikan kita apapun bentuknya, Bu. Mau puasa, mau zakat, mau sedekah. Itu. Lalu apa lagi? Haji, apapun kebaikan Ibu bisa diambil oleh orang lain, Bu. Kenapa diambil? Ghibah. Apalagi? Fitnah, zalim, lainnya itu. Nanti kita akan berurusan dari utang yang gak kelunasin, Bu. Nah lu, itu semua bisa diambil, Bu. Tapi ini kalimat pahalanya gak bisa diambil. Gitu. Jadi semakin banyak Ibu ngucapin ini, kalaupun kita bangkrut ini gak bisa diambil orang lain, karena namanya al-baqiyat shalihat, kebaikan yang abadi. Nah ini baru Ibu kupas keutamaannya, tapi coba nanti kupas juga kandungannya. Karena ini 4 lafaz ini itu paling banyak kita baca, Bu. Dalam sholat coba. Sholat itu muter isinya ini. Takbir, tasbih, tahmid, gitu doang kan. Lalu tahlil, itu doang muternya. Nggak lepas dari ini, Bu. Gitu. Jangan sampai nanti Bu baca subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Apa artinya Allah maha suci? Seperti apa sih kesucian Allah? Perbuatan apa yang menjadikan kita menodai kesucian Allah? Dan perbuatan apa yang termasuk itu mensucikan Allah? Allah maha agung. Seperti apa sih keagungan Allah? Nanti penting untuk Ibu tahu, Bu. Nah kita cuma baca lalu apa artinya ya? Hampa kita. Itu udah sering tiap hari diucapin, tapi nggak ngerti artinya. Gitu. Tiap hari kita ucapin ini kan, Bu. Itu iya. Itu. Nah, ini perlu kita ini. Allah maha besar. Seberapa besar sih Allah? Iya kan? Iya. Seberapa besar sih Allah gitu kan? Ya. Dengan Ibu ngerti nanti baca dalilnya subhanallah. Kenapa kita katakan Allah maha besar, Bu? Lihat. Kalau mau tahu Allah besarnya, pelajari makhluknya. Nabi sabdakan apa? Itu. Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatil min hamalatil arsy. Aku diizinkan bercerita tentang salah seorang malaikat dari malaikat pemikul arsy. Ma baina sahmati udhuni, jarak antara daun telinganya nih. Sahma itu daun telinga. Jarak antara daun telinga sampai pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Mikul arsy. Arsy apa makhluk? Makhluk Allah paling besar. Itu. Yang kedua paling besar namanya kursi. Kalau bumi diletakin di kursi, itu kayak kelereng yang diletakin di padang gurun yang sangat luas. Ya kan? Tapi kalau kursi diletakin di arsy,
Itu kayak padang gurun yang diletakkan di tempat yang sangat luas. Ibu pelajari neraka. Sekali-kali bertamasya ke neraka, Bu. Agar ibu ngerti neraka. Neraka itu apa, Bu? Itu neraka itu punya 70.000 kekang, Bu. Satu kekang dikekang oleh 70.000 malaikat, Bu. Ya kan? Dalamnya tuh Nabi katakan suatu hari lagi duduk, tuk, sesuatu jatuh. Apakah kalian mendengar sesuatu? Sahabat mengatakan Allah Rasulullah Allah. Itu. Allah dan Rasul yang tahu. Apa kata Nabi? Tadi ada batu yang jatuh ke dasar neraka. Itu dijatuhkan dari atasnya selama 70 tahun. Baru jatuh ke dalamnya. Nabi katakan girsu alin nar kal jabalil Uhud, gigi penghuni neraka, gigi geraham penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud, Bu. Itu satu orang loh, Bu. Itu. Kulitnya setebal 70 hasta. Tempat duduknya itu antara Mekah Madinah. 500 kilo. Makanya penghuni neraka itu makhluk-makhluk super besar. Kalau itu satu, gimana malaikat maliknya? Nah. Ibu lihat Allah berfirman, "Yauma natmis sawaqata yasijnil kutub." Pada hari langit kami lipat kayak ngelipat kitab. Gitu. Makanya besarnya Allah. Kita baca Allahu Akbar, apa artinya? Kebayang. Gitu. Makanya kalau mau tahu lihat makhluknya. Gitu kan. Iya. Lihat makhluknya. Satu tingkat ke tingkat berikutnya surga perjalanan 100 tahun. Penghuni surga yang paling akhir masuk surga, disuruh masuk surga, dikasih istri 2. Jadi surga nggak ada bersih 1 ya. Minimal 2. Lalu dikasih tempat tinggal seluas langit dan bumi 10 kali lipatnya. Paling akhir, Bu. Kalau dia udah masuk surga tutup, neraka ditutup. Ya. Lanjut. Udah berapa tuh? Hah? Ini apa namanya? Bacaan ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, pengganti orang yang pelit. Sedekah. Gitu. Malas jihad. Malas salat malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qasama bainakum al-akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah membagikan akhlak di antara kalian, menganugerahkan akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagikan rezeki. Wa innallaha yutid dunya min yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai, wa la yu'til imana illa man ahabba, dan tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai. Faman dhanna bil mal an yunfiqahu, barang siapa yang pelit mengimpakkan hartanya, wa khafal adu ayujahidahu, pengecut ketemu dengan musuh, wa habal lail ayukabidahu, sulit untuk bangun salat malam, fal yuktir min qauli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hendaklah dia banyak-banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Terakhir, udah berapa tuh? Karena sebutin 10 aja, ini masih banyak yang lainnya, tapi nanti lain waktu. Ini khusus ada 9, 10, berapa yang benar? Ya udahlah. 10 aja lah. Ini khusus untuk yang merasa udah usia. Wasiat Nabi kepada orang yang udah usia tua dan tulangnya udah lemah. Diriwayatkan dari Ummu Hani ini bibi Nabi. Ummu Hani qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat di dekatku, fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, qad kabirat sini wa da'ufat. Ya Rasulullah, tulangku aku udah tua dan udah lemah. Kama qalat, sebagaimana yang beliau ucapkan, famurni bi amalin amalu ana jalisa. Ajarkan kepadaku amalan yang aku lakukan sambil duduk-duduk.
Nih wajib amalannya. Sambil duduk-duduk nih daripada bengong. Yang pertama apa? Sabbihillah mata tasbihah. Baca tasbih 100. Tasbih 100. Jadi ini polanya, lihat polanya. Apa utamanya kalau baca tasbih 100? Fa inna ta'dilu laki mi'ata raqabatin ta'taqinaha min waladi Ismail. Pahalanya kayak membebaskan 100 orang budak dari keturunan Bani Ismail. 100. Bukan seorang. Udah, tasbih 100. Yang kedua, wahmidillah mi'ata tahmidah. Baca tahmid 100. Apa utamanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabil. Pahalanya kayak berinfak 100 ekor kuda lengkap dengan pelana dan bekalnya di jalan Allah. Kuda. Lengkap dengan pelana dan bekalnya. Karena ada orang yang pakai kuda, kudanya aja. Ada yang bekalnya doang, tapi ini komplit. Yang ketiga, wa kabbirillaha mi'ata takbira. Baca takbir 100. Apa keutamaannya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah. Pahalanya seperti berkurban 100 ekor unta yang kurbannya diterima. Jadi ibu kalau baru sembelih 1 ekor sapi, jangan bangga dulu papa. Udah baru sembelih sapi, udah foto update satu sebelahnya, foto sebelah sapinya. Itu udah kambing sebelah kambingnya. Padahal baru 1. Ini 100 ontak lagi. Yang selanjutnya yang terakhir, wahallilillah mi'ata tahlilah. Bacalah tahlil 100. Ingat tahlil bukan tahlilan. Tahlil 100. Apa utamanya? Tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Itu pahalanya. Lalu apa ujungnya Nabi tutup? Wala yurfa'u yauma idzin li ahadin amalun afdalu mimma yarfa'u laki illa ayyatiya bimithli ma ataiti. Hari itu tidak ada seorang pun yang punya amalan paling afdal yang diangkat kepada Allah kecuali yang amalkan sebagaimana yang kamu amalkan. Itu keutamaan besarnya nih. Udah? Ya udah deh. Nah, itu 10. Ini masih banyak, Bu. Yang gampang, setiap satu ucapan dicatat 1 sedekah. Ibu cepat aja. Berikutnya setiap satu ucapan dicatat 1 sedekah. Lalu ini yang paling utama nih. Ya, apa itu? Baca zikir ini, Bu. Allah jadikan zikir ini naik ke arsy. Dan dia berputar-putar di arsy Ar-Rahman, mengeluarkan suara lebah, menyebut nama yang menyebutnya di dunia. Jadi ibu zikir ini nama ibu terkenal di alam malaikat, Bu. Ya. Iya. Yang 4. Bahkan dalam berat lain mengatakan hunnal khair. Dia itu 4 kalimat ini kebaikan.
Balil khairu kulluh, tapi itu seluruh kebaikan. Jadi dia udah dekat kebaikan, tapi itu mencakup seluruh kebaikan. Dan 4 kalimat ini juga boleh dibaca selesai salat sebanyak 25 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar sebanyak 25 kali. Ini zikir yang jarang ibu pakai. Iya, taunya 3 doang. Iya. Hah? Dipilih. Nah, sekarang disinggung mumpung ini biar sekalian nanti. Selesai salat itu sebenarnya ada 7 model zikirnya, Bu. Iya. Zikir yang jarang ibu baca, ini yang paling gede pahalanya nih. Coba ibu ingat aja kalau ibu pernah ingat. Jadi kan kita bacanya apa? Subhanallah dan alhamdulillah dan Allahu akbar. Ini kan yang biasa ibu baca 3. Ini 3. Ya. Nih, lalu tutup 100 la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Model yang sangat jarang ibu baca, gabungin 3-tiganya baca 33 kali. Jadi kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kita pakai la ilaha illallah. Oh. Jadi gabungin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau dibaca 33 kali, setiap kali selesai salat baik wajib maupun sunnah, pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Ini jarang. Ada yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan hadisnya muttafaqun alaih. Harus digabungin. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 3. Jangan ditutup. Pahala setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Nanti kalau kita kupas variasi baru kita kupasin. 33 kali. Wajib dan sunnah. Iya. Sudah baca itu standar satu baca ini 30. Subhanallah 33. Dipilih. Oh, dipilih. Siap. Kalau ibu beda-bedain pahalanya beda nanti. Oh. Enggak, maksudnya digabung Ustaz. Ini berarti kalau kita ini subhanallah 33. Ini kan model kita selama ini. Iya. Makanya kan gayanya cuma satu gaya selama ini diajarin. Gaya pertama kan subhanallah. Tapi tambah gaya ini baru ini. Iya, gaya baru. Kita pakai gaya baru. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu tutup dengan bacaan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Apa utamanya? Woi. Udah dibaca kata utamanya. Apa? Ya Allah, ini 3 nih, beda. Apa lagi? Apa? Tuh, ya Allah, seperti dibaca. Dosanya nih. Kalau jadi kan ini model lama nih. Selama ini kita tahu subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Lalu tutup la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Apa utamanya? Menghapuskan Dosa dihapus walaupun sebanyak itu model yang selama ini. Sekarang ini ada 7 model. Sekarang kita belajar model kedua. Yang paling gede utamanya, gabungin 3-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ulangi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dibaca berapa kali? 3. Kalau ini kita baca model yang kedua, maka pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah.
Bukhari dan Muslim. Pintar. Dari Abu Hurairah. Ini yang jarang dilakukan. Ya, kita ada pada 100. 99. Dan tiga doang, tiga. Jangan ditutup. Pokoknya ini 33 aja Pak Ustaz ya. Iya. Tiga. Jadi apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 2 sampai 33. Sama dengan pahalanya haji, umroh, sedekah, jihad. Apa? Nah, lalu berikutnya yang berapa tadi? Gabungin empat-empatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 25 kali. Bentar, Mama. Hah? Jangan ditutup. Selain tutup sama parah, tutup. Ini gaya ketiga nih. Iya tadi gaya ketiga. Ini ditambah tadi 4 kalimat itu ya Ustaz. Iya 4 kalimat. Bingung ya? Doa. Kalau lagi malas, ibu bisa baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, alakbar 10. Tapi kalau ibu baca 10-10, harus dari pagi 5 sholatnya. Baru saya 10 Ustaz. Nah, kalau ibu baca 10-10, 5 sholatnya. Karena Nabi katakan apa? 150 dalam ucapan, 1500 dalam timbangan. Nah, dan kalau ibu baca dengan model ini, maka nanti sebelum tidur, ibu baca takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Jadi totalnya 100. Maka 100 dalam ucapan, 1000 dalam timbangan. Berarti dalam sehari orang itu sudah melakukan 2500 kebaikan. Pagi-pagi udah 33, siang-siang buru-buru 10 Bang. Yulo. Kalau yang suruh kalau enggak ambil yang 11-11. Subhanallah 11, ambil kalau 11. Jadi 3. Iya. Jadi boleh 3 bervariasi. Yang 20 kali namanya apa? Tidak disebutin. Pak Ustaz, yang itu tadi Pak Ustaz yang Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Udah nanti tunggu aja, nanti di sifat sholat Nabi ada kok bahasannya. Itu apa Pak Ustaz? Ya, nggak disebutin, kebanyakan disebutin. Lanjut, nanti nggak cukup nih, masih banyak. Yang kedua, yang paling besar dalam timbangan, ya. Zikir yang kedua paling besar dalam timbangan adalah kita membaca zikir alhamdulillah saja. Jangan tambahin saja. Ini adalah salah satu zikir yang jarang ibu baca. Nah, beda zikir dengan habis makan. Oh. Kalau habis makan kan ibu baca, karena itu zikir setelah makan. Tapi berzikir dengan hanya baca alhamdulillah doang, Bu. Jadi kemanapun ibu pergi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Nabi SAW bersabda, ini ada dalam hadisnya, ada di Arba'in An-Nawawiyah, ana lupa nomornya. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah memenuhi
timbangan amal. Subhanallah. Besarnya keutamaannya, Bu. Bayangkan dibilang memenuhi timbangan amal. Seberapa besar timbangan amal? Nabi SAW bersabda, Yuda'ul mizan yaumal qiyamah. Timbangan amal diletakkan pada hari kiamat. Law wuzinat fihinna samawati wal ardu lawasa'at. Kalau diletakkan langit dan bumi di timbangan tersebut, maka timbangannya masih sangat luas. Wah, enak dong orang gendut, berat timbangannya. Nabi katakan apa? La yati rajulul azim samin yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat ada orang yang gendut besar datang. La yazinu indalai bana janaha baudah. Beratnya enggak ngelebihi sayap nyamuk. Karena itulah makanya yang menjadikan kita berat apa? Amal soleh kita. Yang menjadikan kita berat di sisi Allah adalah amal saleh yang kita lakukan. Nah, nanti Bu penting nih pelajaran apa nih, makanya Anda singgungkan Ibu nih, kita nggak ngupas dari depan nih, ini baru amalannya doang kita kupas. Ya. Nah jadi Ibu sering-sering zikirin ya Bu. Alhamdulillah, ini zikir yang luar biasa Bu. Nabi SAW bersabda, "Dzikri la ilaha illallah." Zikir yang paling abdal adalah la ilaha illallah, wa abdalud du'a alhamdulillah. Ucapan yang paling doa yang paling abdal adalah baca alhamdulillah. Nah, Ibu bisa baca ini zikirnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ini zikir yang jarang kita baca juga. Ya. Apa? Jangan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah tamla'an memenuhi antara langit dan bumi. Jadi Ibu bisa baca juga subhanallah, alhamdulillah, memenuhi antara langit dan bumi. Dan yang paling luar biasa Bu, Nabi SAW bersabda, Inna abdala ibadallah yaumal qiyamati hammadun. Oh, hamba Allah yang paling abdal, paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak memuji Allah. Maka Ibu sering-sering baca alhamdulillah. Ketika Ibu dapetin sesuatu yang Ibu senangin, apa baca doanya? Tentunya alhamdulillah doang, tambahin apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita dapetin yang tidak kita senangin, kita baca apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita baca nih. Jadi jangan pas dapat rezeki nomplok, alhamdulillah. Panjang. Itu kalau lagi ndak dapat ini, ndak dia senang, ditanya, "Mana kabarnya, Bu?" "Ya, alhamdulillah lah." Ada ianya segala. Ya, alhamdulillah deh.
Gak boleh, Bu. Itu kan. Ini paling mulia. Makanya kenapa di dalam bacaan sholat itu banyak lafaz alhamdulillah, Bu. Itu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Makanya Ibu dianjurin ulang-ulang tuh. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Terus diulang-ulang, disunnahkan. Kalau i'tidal itu kemarin kita sudah jelasin. Ketika i'tidal disunnahkan mengulang-ulang doa i'tidal. Tapi selama ini Ibu baca cuma kali doang. Iya. Ini keistimewaannya. Makanya kita berzikir kepada Allah. Udah, ini jadi Ibu sering-sering zikir dengan alhamdulillah. Dan yang berikutnya yang paling berat apa? La ilaha illallah, Bu. Lafaz berikutnya yang paling berat adalah lafaz la ilaha illallah. Ini yang paling berat dalam timbangan amal. Nabi SAW bersabda, Nabi Nuh itu pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, amuruka bitalatin wa anhaka an talatah. Aku perintahkan kepadamu 3 perkara dan aku larang kamu dari 3 perkara. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu untuk memperbanyak la ilaha illallah. Seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan dan langit dan bumi diletakkan di timbangan yang lain, la rajahat bihinna la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah akan jauh lebih berat. Tetap la ilaha illallah akan lebih berat. Salah satu di antara karakteristik yang saat ini Ibu perlu bangun, yang ini nanti Anda akan banyak juga singgung kepada teman-teman, adalah memprogram diri kita menjadi ibadur rahman. Luar biasa nih kalau Ibu udah pegang menjadi hamba ibadur rahmanin, subhanallah. Allah jelaskan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibu nanti baca nih ayat. Itu agar Ibu nanti memprogram diri ini. Kalau Ibu udah mencapai derajat hamba ibadur rahman, udah balasannya itu adalah surga. Ya akan diucapkan selamat oleh malaikat ketika Ibu masuk surga. Makanya nanti di program rencanakan husnul khotimah itu kita akan ngelangkahin diri, jadi mempotret diri kita jadi ibadur rahman. Apa potretnya nih ibadur rahman ini? Apa amalan-amalan yang dilakukan sehingga kita bisa fokus sama amalan itu, Bu, untuk melakukannya. Karena jaminannya adalah surga. Sehingga walaupun kita akan melakukan banyak amalan, belum tentu kita bisa. Tapi ketika kita fokusin dengan ciri ini, ada 16 ciri ibadur rahman, Bu. Itu penting untuk kita amalkan. Ya. Nah, kita ambil dulu dari zikirnya, ya. Nah, jadi la ilaha illallah ini, Bu, ibadah, kalimat paling luar biasa. Ada 16 keutamaannya. Kalau Ibu kepingin tahu, nanti cari buku syarah syahadatain, 2 kalimat syahadat tulisan Ustaz Yazid. Itu cari bukunya, Ibu baca keutamaannya di sana. Syarah atau 2 kalimat syahadat. Itu dia adalah kalimat paling afdal. Nabi sabdakan, Abdul zikri la ilaha illallah. Itu. Ingat kalau baca zikir ini kepala nggak boleh goyang-goyang. Ya, syarah 2 kalimat syahadat. Syarah syahadatain. Jadi kalau keistimewaan terbesar kalimat ini adalah semua lafaznya adalah huruf lidah. Tidak masuk huruf bibir. Semua zikir lain pasti kena huruf bibir. Ya, cek aja, Bu. Kena semua huruf, semua zikir lain. Sekarang huruf bibir apa aja, Bu? Huruf bibir.
Huruf bibir apa? Pertama ba, kedua? Mim. Apa lagi? Hah? Wow. Berikutnya? Woi, ya Allah. Semua huruf zikir lain rata-rata kena huruf bibir. Cek aja. Kita lihat contoh. Apa yang kena huruf bibir? Lihat subhanallah. Huruf bibirnya mana? Ba. Alhamdulillah. Huruf bibirnya mana? Mim. Allahu Akbar. Huruf bibirnya mana? Coba lihat. Zikir lain. La haula. Pasti kena. La haula sudah kena. La haula. Sudah kena. Tapi uniknya lapas la ilaha illallah tidak ada lapas huruf itu. Apa keistimewaannya? Kalau ibu mau zikir, misalnya lagi sendiri, subhanallah, padahal bibirnya bergerak. Ya orang tahu ibu zikir. Komat kamit, bukan mantra gitu. Tapi ketika berzikir la ilaha ibu diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang enggak tahu berzikir. Saya bergini. Itu keutamaan zikir. Jadi ibu bisa gunakan zikir ini. Perbanyak baca zikir ini. Karena kalau Allah takdirkan kita ingat di detik-detik sakaratul maut, kalau kita rajin baca zikir la ilaha illallah, apalagi kita lakukan kandungannya. Salah satu kandungan terbesarnya adalah la ilaha illallah, itu konsekuensinya ingat, 2 kalimat syahadat itu memiliki 4 konsekuensi kok. Harus selalu ingat. La ilaha illallah, konsekuensi pertamanya apa? Kita harus terima Allah sebagai Rabb kita. Muhammad Rasulullah, konsekuensinya kita harus akui Muhammad sebagai Rasulullah. Yang kedua, la ilaha illallah, konsekuensinya kita harus terima Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Muhammad Rasulullah, hadis panduan hidup kita. La ilaha illallah, konsekuensinya apa? Apapun bentuk ibadah harus ikhlas karena Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi besarnya apapun bentuk ibadah harus contoh Nabi. Jangan buat gaya sendiri, kreatif. La ilaha illallah, konsekuensi terbesarnya apa? Harus jauhi semua bentuk syirik. Karena syirik itu menghancurkan lafaz la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, konsekuensinya apa? Harus menjauhi semua bentuk bid'ah. Karena kenapa? Kita menentang, mengatakan Nabi berkhianat. Makanya setiap orang yang berdakwah sunnah, ngajak kepada mengingkari syirik, pasti kita kupas bid'ah, Bu. Kalau orang itu nggak pernah ngupas bid'ah, pasti banyak berbuat syirik, Bu. Itu konsekuensinya, Bu. Cek semuanya. Gitu. Makanya ketika kita ngupas bid'ah, karena pasti kita dakwain syirik. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kayak orang tuanya aja punya anak surga. Wajar Bu dibilang gitu. Panitia surga. Itu konsekuensi. Makanya kalau ada orang ingin dakwah sunnah, ngajak kepada sunnah, nggak ngupas syirik, pasti bermasalah syahadat. Pasti bermasalah. Kan itu konsekuensi, Bu. Karena ini 2 kalimat yang harus berbarengan kita ini. Kalau ibu berdakwah sunnah, ngajak kepada tauhid, pasti akan ngupas syirik, pasti akan ngupas bid'ah. Karena ketika kita ngajak kepada tauhid hasil ibadah, pasti kita ngajak kepada ibadah hanya sebagai dengan contoh Nabi. Ingat, Bu, kalau nanti ibu kupas di bab zikir, di antara bagian yang paling banyak bid'ahnya di bab zikir. Indonesia itu luar biasa kreatif. Di bab zikir, Bu. Iya. Selawat itu yang sahih dari Nabi itu apa? Cuma 9 lafaz. Di Indonesia beredar 36 lebih. Nanti kalau ibu belajar di bab doa nih, itu pokoknya setiap doa-doa yang beredar mayoritasnya enggak palsu, doain, sahih, pasti ditambahin. Itu kayaknya. Coba ketika ibu baca zikir ini, keliling ke masjid-masjid, ya kan? Setiap mau baca, enggak ada yang langsung bilang baca subhanallah. Pasti baca di depannya ada Ilahi ya Rabbi subhan. Ya apa enggak? Padahal Nabi cuma suruh baca subhanallah doang.
Ya kan? Alhamdulillah gitu. Ini sebelumnya ada bacaan puluh apa? Setelahnya pasti baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula, macam-macam tambahnya di belakang. Ya, makanya kalau ibu nanti pelajarin dikit setelah sholat itu, yang dibaca di luar 80%-nya nggak ada contoh dari 80% lebih Bu. Ada contoh dari hampir semua. Yang doibnya kita nggak diajarin, palsu diajarin, suhenya nggak diajarin. Coba baca, terutama hadis-hadis doib palsu yang beredar. Mau sujud sahwi bacaannya apa? Baca subhanallah la ilaha illallah. Hadisnya palsu. Apalagi yang sering baca tuh itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Tambahan wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam, kata Imam Al-Jazari, tambahan ini tidak memiliki sanad dan ini hanya tambahan dari para tukang cerita. Nah, kenapa zikirnya panjang, Bu? Sholat 5 menit, zikir berapa jam? 2 jam lebih, Bu. Nah, kita paling nggak pernah betah diajarin lama sholat. Baru sholat 5 menit aja, panjang dikit, belakang hem. Apalagi? Udah kode. Makanya zikirnya nggak ada riwayat, nanti kita belajar di bab sholat. Nggak ada riwayat zikir Nabi. Sampai detik ini, Bu, Nabi selesai sholat aja bilang Al-Fatihah. Anda belum ketemu hadis palsunya, Bu. Hadis palsunya nggak ketemu. Karena Anda punya kitab 3 jilid, judulnya Al-Hadith Al-Mawdu'ah Awad-Ta'ifah Allati yastadillu biha ala bid'ah fil ibadah. Kumpulan hadis doib palsu yang paling sering dijadikan dalil oleh pelaku bid'ah. Doib palsu. Enggak ada ketemu Nabi bilang Al-Fatihah Bismillahil Fatihah ila awratin Nabi Mustafa Al-Baqarah. Mungkin Al-Baqarah. Kita di Indonesia Al-Fatihah Yasin, Al-Fatihah Yasin. Sampai ada apa huruf khusus, sampai ada Al-Quran khusus Yasin. Ibu kalau udah pelajaran di bab ini, Masya Allah, terutama nanti doa sehari-hari Ibu bicara zikir sehari-hari kita belajar rata-rata yang kita pelajaran doa. Yang soalnya itu sedikit kita diajar. Dan itu Ibu bisa lihat kenapa pertanyaannya banyak hadis palsunya. Pertanyaannya karena mayoritas kitab yang beredar di pesantren tradisional itu adalah banyak kumpulan hadis doib palsu. Itu tentang kitab yang mereka pelajari itu awal. Lihat aja nanti datang Ramadan, pasti udah dapat kiriman. Malam pertama pahala ini, malam kedua ini, malam ketiga ini, malam kedua malam 30. Dan pasti udah ajarin doa berbuka puasa, Allahumma laka syukur. Ya Allah, hadis palsunya aja belum ketemu. Ya kan? Setiap malam ada apa beliau tambahin itu. Nawa itu sahabat ini. Nanti kalau lihat buka puasa, doa berbuka puasa yang selama ini beredar, Bu, itu doib palsu. Tapi kalau digabungin 4-4-nya, kumpulan semua hadis palsu, nggak ada doa itu punya gitu. Nggak ada doa punya Allah melakasum tuh abika aman tuh rezeki kamu tuh birahmatika arhamar. Itu kalau digabungin 4 kalimat itu hadis palsunya nggak ada. Jadi kan kalau tapi nggak disanakan sebagai hadis boleh. Ya Allah, kenapa Ibu baca sesuatu apa? Karena ada pertanyaan kita kan jaga-jaga kalau ada. Sekarang kalau dia baca, kenapa dia baca? Berarti kalau dia baca meyakini ada contohnya. Dia nggak hadis sebagai sunnah, sebagai hadis. Sekarang ketika Ibu baca seperti berarti Ibu buat ajaran baru. Nah, memang ada hadisnya bunyinya, doanya nih, model doanya. Satu, bilangnya Allahumma lakasumna wa lazika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini lapas pertama. Lapas kedua, bismillah Allahumma lakasumtu wa lazika aftartu. Lapas ketiga, Allahumma lakasumtu wa lazika aftartu. Tapi para ulama hadis telah meneliti hadisnya, semua hadisnya doa. Ada yang iya. Nah, makanya sekarang ketika kita baca itu jangan model tapi di Indonesia. Karena Indonesia Allahumma lakasumtu tambahan wa bika amantu, ini enggak punya riwayat.
Ya. Itu. Walaika aftartu birahmatika itu enggak ada riwayatnya. Yang baik Allah malak bismillah, depannya bismillah. Bismillah Allah malaka sunnitu wa ala rizqi aftartu. Ini riwayatnya. Oh, kalau anak kupasin itu nanti yang sehari-hari doa kita sehari-hari yang aku hafal dari kecil itu mayoritas itu doa palsu loh. Ya dari kecil aku belajar itu. Jadi Allah Maha Salah bisa dibaca. Apa? Allah Maha Salah bisa dibaca. Lebih baik baca yang hadisnya riwayatnya hasan. Memang derajat doa berbuka puasa itu paling tinggi derajat riwayatnya hasan. Tidak ada masalah. Ya. Nah ini lihat dari zikir ini. Makanya nanti ketika kita belajar di bab zikir, subhanallah. Terakhir, Anda singungkan yang paling berat dalam timbangan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalimatan. Ada dua kalimat khafifatan 'alal lisan, ringan diucapkan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat nilainya dalam timbangan amal. Habibatani lir rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ulangi serta 1 2 3. Nanti ketika kita belajar di bab zikir. Zikir ini, Bu, ketika dia divariasikan, maka keutamaannya pun jadi berubah-berubah. Kita ambil sebuah contoh. Anda singkatkan sekilas. Nanti dalam waktu kita kupas satu persatu. Ngupas lafaz subhanallah. Ini kitabnya 2 jilid. Ini Anda punya kitabnya 1 jilid. Ya, Anda singkatkan sekilas-sekilas doang. Enggak ada bunga. Zikir ini ketika dia variasi model, ketika dia berdiri sendiri, ketika ditambah ini, ketika dicampur dengan ini, ketika digabungkan dengan ini, itu keutamaannya pun jadi berubah-berubah. Ingat, pernah saya ajarkan di dalam bab zikir, Ibu perlu ingat kaidah. Zikir itu terbagi jadi apa sifat zikir ya? Sifat zikir. Ini ingat baiknya di sifat ini. Sifat zikir satu itu mutlak. Ya. Yang kedua itu muqayyad. Ya. Kalau mutlak, Ibu bisa baca kapanpun, dimanapun, berapapun jumlah. Tidak disebut. Catatan pentingnya di mutlak adalah semua zikir yang Nabi sebut jumlah maksimal jumlahnya 100. Kalau ada zikir jumlahnya lebih dari 100, para ulama hadis sepakat pasti palsu. Semua zikir jumlahnya 1000. Paling maksimal jumlahnya 100. Yang disebut jumlah. Tapi kalau udah lebih dari 100, pasti palsu. Tapi kalau dibaca terserah jumlahnya tidak ditentukan, maka boleh. Kayak tadi la ilallah. Afdal zikri la ilallah. Sudah penting zikir paling afdal la ilallah. Silakan Ibu baca di manapun, berapapun jumlah zikirnya tidak dihitung. Maka silakan baca. Nah, kita akan berbicara di muqayyad, terikat. Nanti ini penting untuk kita. Terikat, muqayyad ini terikat. Terikat dengan apa? 1. Jumlah. 2. Waktu. 3. Tempat. 5. 4. Itu situasi atau keadaan. Nah, ini nanti Ibu harus amalin sesuai dengan keadaan dan situasinya. Gitu. Nah, ketika kita nggak ngerti ini, seacak nih jadinya beramal. Nah, kaidahnya apa? Kalau ada amalan itu sifatnya mutlak, kayak zikir la ilaha illallah, maka tetap dibawa kepada kemutlakannya. Enggak boleh kita tempatkan pada waktu tertentu dengan batas tertentu kecuali ada dalilnya. Contoh, zikir la ilaha illallah itu kapanpun dimanapun kita membacanya. Tetapi kalau kita mau bawa lafaz la ilaha illallah ini dibaca selesai salat, maka butuh dalil baru. Dan tidak ada satupun riwayat
Nabi pernah berzikir la ilaha illallah selesai. Khusus kalimat la ilaha. Apalagi tambah goyang-goyang kepala. La ilaha illallah. Sampai segini. Sekarang kita belajar ya. Nanti kita akan banyak nyinggung pola ini. Tapi ibu ingat kaidah ini. Jumlah berdasarkan jumlah, waktu, tempat ini. Sekarang kita ambil contoh zikir subhanallah. Zikir subhanallah itu. Kalau tadi dibaca 33. Itu. Kapan bacanya? Dan perintahnya hanya selesai salat. Baru ditutup la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in. Jadi pahalanya apa? Dosa diampuni walaupun sebanyak buih di. Sekarang kita pisah dulu zikir ini. Subhanallah. Kalau zikir subhanallah ini secara khusus mutlak hanya dibaca pada beberapa tempat. Yaitu pertama ketika turun. Jadi kalau naik tangga tadi baca tasbih enggak? Di lono jalan jadi. Kalau naik kalau naik baca apa? Turun baca apa? Subhanallah. Hanya berapa tempat? Tetapi kalau zikir subhanallah kita baca 100 kali, kapanpun intinya jumlahnya 100, maka dicatat 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan. Hah? Subhanallah doang? Iya, tambah doang. Baca 100. Hanya 100 saja. Tapi kan kalau zikir paling dekat subhanallah bihamdillah. Nah, itu beda lagi. Nah, kita ambil contoh, baru kita akan ambil perwadaktu. Kalau kalimat subhanallah ini ditambahkan lafaz wa bihamdi, maka berbeda lagi keutamaannya. Contoh, subhanallah bihamdi ini termasuk satu ucapan paling dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi. Ucapan paling dicintai oleh Allah. Ya, ini kalau sifatnya mutlak, kapanpun ibu baca, itu berarti ucapan paling dicintai oleh Allah. Tapi kalau ibu batasin dia dengan jumlah, subhanallah bihamdi, dibaca 100 kali, kapanpun, yang penting jumlahnya 100, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari dan Muslim, "Man qala subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, khatat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Tadi kita ikat dengan apa? Jumlah. Sekarang kita masukin, kita ikat jumlah plus waktu. 100 di waktu pagi, 100 di waktu petang, maka keutamaannya pun jadi berubah. Apa keutamaan zikir pagi petang? Keutamaannya apa? Kamu gak pernah baca tuh arti apa? Dulu ngomong siasa baca jangan ngomong asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan qala hina yumsi wa hina yusbih. Barang siapa yang membaca ketika dia berada di waktu pagi dan waktu petang, subhanallah bihamdihi mi'ata marrah, subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali, lam yati ahadun bi afdala mimma jaa bi yaumil qiyamati illa man qala mithla ma qala aw zada alaihi. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli kebaikan yang dia bawa kecuali orang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Berarti membaca subhanallah bihamdi ini tidak harus 100, tapi boleh lebih dari 100. Minimal 100. Karena Nabi bilang lebih banyak. Nyambung? Woi. Nah ini nanti deh kalau kita berbicara variasi ini.
apalagi kalau udah berbicara tempat. Nih ibu perhatiin kalau zikirnya tempat. Contoh, zikir yang kita baca selesai sholat subuh. Subhanallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berbicara tempat dan kondisi. Bacanya gimana? Yaitu ibu berada pada sisi waktu. Satu, waktunya selesai sholat subuh. Atau jumlahnya berapa? 10. Lalu apa tempatnya di mana? Hei, tempat di mana? Lalu lihat situasinya, Bu. Kondisinya apa? Harus dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Posisi tempat. Wawatanin rijlaihi qabla yatakallam. Posisi duduknya masih tasyahud akhir sebelum berbicara. Ya usah gimana kaki pegel. Enggak pindah posisinya. Tegak. Emang tangan bisa pindah? Ya kalau kayak tangan udah serah. Jadi posisi duduknya itu misalnya duduk tasyahud akhir gini, ya udah baca sampai gini. Buka kerudung enggak apa-apa, Ustaz. Allah. Iya ya, ada Yuni ini. Kan maghrib sama subuh aja. Yes. Kan Nabi bilang wawatanin rijlaihi qabla yatakallam. Jadi posisinya itu masih gini. Iya, iya. Kalau itu posisinya duduknya subuh gini, ya gini. Nggak usah gimana kaki kalau pegel. Pak Ustaz, tapi tempatnya di mana aja kan? Bukan tempat sholat, tempat itu pasti tempat sholat. Coba gini, gitu. Saya kan kita astagfirullah itu alamat kasalam meminta salam kan gitu, terus la ilaha illallah wa la syarika lah. Apa yuhi itu apa setelah? Makanya ibu baca ini dulu. Bisa baca ini dulu. Gimana sih? Bisa salam. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kalau mau baca lawan salam silakan. Jadi karena bilangnya selesai sholat, maka ibu bisa langsung baca ini dulu. Boleh. Sebelum lawan salam. Atau ibu baca lawan salam dulu baru baca ini. Oh iya Pak Ustaz. Karena urutan gitu Pak Ustaz. Enggak urutan. Enggak usah ya. Jadi Udah. Yalah, gitu kan. Udah nanti teman berikutnya ya. Ana cukupkan sampai di sini ya. Enggak ada tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.